Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi dilutive securities. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, yang telah memberikan kami tugas guna menambah wawasan kami. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Alda Maulidia Saputri, dan di sini saya bersama rekan saya. Saya Marisa Jasminda Roza. Learning objektif yang akan kita bahas pada materi ini yaitu ada 7. Yang pertama, menjelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan pensiun dari obligasi konversi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk saham preferen konversi. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagai waran dan waran saham yang ditempatkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham. Yang kelima, diskusikan kompensasi yang melibatkan rencana berbagai kompensasi. Yang keenam, hitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Dan yang ketujuh yaitu hitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada dilutive sekuritas. Untuk dilutive sekuritas ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama itu ada dilutive sekuritas dan compensation plan. Nah, untuk dilutive sekuritas dan compensation plans ini itu terbagi lagi ke dalam beberapa, yaitu ada hutang dan ekuitas, ada konversi hutang, ada konversi saham preferensi, dan juga ada berbagai waran. Dan yang terakhir itu ada akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, untuk yang keduanya itu komputasi earning per share. Di sini itu menjelaskan sederhana struktural permodalan dan kompleks struktural permodalan. Sebenarnya untuk dilutive sekuritas yang poin pertama yang ini dan poin kedua ini akan lebih dibahas lebih mendalami itu pada materi setelah bab 2, yaitu di bab 3 pada chapter 17 pada materi earning per share. Nah, yang selanjutnya itu dilutive. Sebenarnya dilutive ini berarti penurunan. Sama halnya dengan sekuritas dilutive yang dimana merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Lebih simpelnya, bahwa dalam perhitungan laba per saham, komponen atas pembilang yang merupakan earning atau pendapatan, sedangkan pada komponen bawah perhitungan EPS atau penyebut yang merupakan outstanding common stock atau saham biasa yang beredar, di mana jika semakin banyak jumlah saham yang beredar dikarenakan adanya sekuritas dilutif, maka akan berpotensi menurunkan nilai EPS atau sering dikenal dengan istilah laba per saham dilution. Nah, dilutif ini terjadi karena, sebentar. Nah, dilutif ini terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama, sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Nah, dilutif juga di sini tuh hilangnya nilai pemegang saham yang ada, atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang melebihi jumlah yang semestinya, atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban dan ekuitas. Haruskah perusahaan melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada opsi saham, konversi efek, dan saham preferensi. Nah, jadi harus nggak sih perusahaan itu melaporkan opsi saham gitu kan? Nah, jawabannya itu opsi saham ini sebenarnya dapat dilaporkan sebagai kewajiban atau ekuitas tergantung pada struktur dan kondisi opsi tersebut. Nah, standar akuntansi biasanya memberikan panduan terkait dengan perlakuan ini. Namun, disarankan juga untuk berkonsultasi dengan seorang ahli akuntansi atau profesional keuangan untuk informasi yang lebih spesifik. Tuh. Nah, yang selanjutnya itu harus nggak sih perusahaan melaporkan apa namanya ini instrumen konversi efek sebagai kewajiban atau ekuitas? Di sini jawabannya itu yaitu konversi efek ini kan seperti konversi utang menjadi saham. Nah, dapat bervariasi tergantung pada kebijakan akuntansi dan standar yang berlaku. Namun biasanya konversi efek yang dapat dikendalikan oleh pihak luar seperti pemegang utang dapat dianggap sebagai ekuitas. Namun, aturan akuntansi dapat berbeda tergantung pada peraturan lokal dan standar yang diikuti oleh perusahaan. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut di sini yang ketiga. Dan nomor tiga itu harus nggak sih perusahaan melaporkan instrumen saham preferensi sebagai kewajiban atau ekuitas? Jadi jawabannya itu pada umumnya saham preferensi ini dianggap sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Saham preferensi memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya, seperti prioritas pembayaran dividen, namun biasanya tidak dianggap sebagai kewajiban perusahaan. Itu teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada konversi utang. Untuk konversi utang sendiri di sini akan dijelaskan oleh Kak Marisa. Boleh Kak Marisa? Oke, jadi di sini ada konversi utang. Jadi konversi utang itu adalah obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya. Itu disebut obligasi konversi. Jadi di sini itu ada rumusnya itu adalah satu manfaat obligasi itu bunga dan pokok dijamin ditambah eh, yang kedua itu ada tukar hak istimewa untuk saham. Lanjut Kalda. Jadi di sini itu ada dua alasan utama perusahaan dalam konversi. Jadi di sini itu ada yang pertama itu adalah keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Dan yang kedua itu memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Jadi di sini itu ada accounting for convertible debt. Itu adalah utang konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk. Jadi perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa. Next. Jadi di sini itu convertible debt itu adalah implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa. Jadi di sini tuh yang pertama itu ada menentukan nilai wajar total uang konversi dengan baik, kewajiban dan komponen ekuitas. Terus yang kedua itu ada menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga itu ada mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alda. Baik, jadi tadi di sini udah dijelaskan ya sama Kak. Tapi sebelum itu aku mau nambahin sedikit ya Kak tentang convertible debt. Nah, sebenarnya convertible debt ini
merujuk pada bentuk utang yang dapat dikonversi menjadi ekuitas perusahaan pada kondisi atau tanggal tertentu. Nah, pemegang utang ini memiliki opsi untuk mengkonversi jumlah utangnya menjadi saham perusahaan. Dan biasanya dengan harga konversi yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memberikan pemegang utang kesempatan untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan nilai saham perusahaan. Dan juga konversi ini dapat terjadi pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan memenuhi syarat tertentu, kayak gitu. Seperti cap pada putaran pendanaan berikut. Nah, convertible debt ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengumpulkan dana tanpa langsung menetapkan valuasi saham. Bagi pemegang utang, ini memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan. Lalu di sini ada konversi utang. Di sini kita ada ilustrasi dari Koch Group menerbitkan 2000 obligasi. Bentar ya. Nah, konversi pada awal 2011, obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6%, yang dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar 1.000 per obligasi. Hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah sebesar 2 juta. Kemudian, bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat konversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar 1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Nah, jadi untuk penghitungannya sendiri, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada pada saat penerbitan. Ini ada, di sini kita buat dulu 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti sama aja N-nya itu ada 4 kan. Kemudian di sini itu tadi kan fair value-nya diketahui sebanyak 2 juta. Terus di sini ada PV dikurangi OA-nya itu di sini kita ketahui 120.000, 120.000, 120.000, dan 120.000. Sedangkan interestnya itu 9%. Jadi di sini present value of principal-nya itu kan 2 juta yang tadi dikali sama berapa ini? 0,70.843. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari sini perhitungannya. Terus sehingga diperoleh itu 1.416.860. Kemudian di sini juga yang selanjutnya itu ada present value of the interest payment. Itu kan 120.000, 120.000-nya itu dari sini. Yang perhitungan ini dikali ini di sini 3.23972. Ini perhitungannya dari ini, dari yang table, sehingga diperoleh 388.766. Nah, oleh karena itu diperoleh present value of liability komponennya itu sebesar 1.805.606. Nah, kemudian di sini ada fair value. Fair value of convertible debt at date of issuance-nya itu kan ada 2 juta. Terus slash-nya ini ada fair value of liability component at date of issue-nya tuh kan ada 1.805.606. Itu dari hasil perolehan perhitungan yang di atas kan. Jadi didapat fair value of equity komponen at date of issue-nya itu 194.394. Itu dapat dari mana? Dari 2 juta dikurangi 1.805.606 itu. Nah, ini kalau tadi kan di sini pada saat penerbitan kan convertible debt-nya. Sedangkan kalau di sini itu convertible debt-nya itu at time of issue. Jadi cara perhitungannya kurang lebih sama kayak tadi. Di sini kita hitung dulu present value of
prinsipalnya berapa, kemudian kita hitung juga percent value of the interest payment-nya, udah didapat tuh, kemudian percent value of liability komponennya itu tinggal ditambahin aja dari percent value of principal ditambah sama percent value of the interest payment gitu. Jadi diperoleh 1.805.606. Kemudian untuk yang bawahnya juga kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Fair value of convertible debt at date of issue-nya itu kan 2 juta. Terus less-nya itu ada fair value of liability component at date of issue-nya kan 1.805.606. Jadi didapat fair value of equity component at date of issue-nya itu 194.394. Jadi ingatnya kalau misalkan nyari present value of the liability component itu ditambah hasil present value sama present value principal sama interestnya paymentnya itu ditambah. Kalau misalkan yang fair value itu dikurang gitu simpelnya. Nah, dari perhitungan yang di atas ini sehingga kita memperoleh journal entry. Nah, jurnalnya itu yaitu cash sebesar 2 juta di debit, kemudian di kreditnya itu ada bonds payable sebesar 1.805.606 dan share premium conversion equity-nya itu sebesar 194.394. Nah, di sini penyelesaian obligasi konversi yaitu dengan cara pembelian kembali. Nah, jika obligasi ini tidak dapat diubah pada saat jatuh tempo, Roach membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders konversi. Jadi tadi kan kalau misalkan bisa dibayar nih, tapi kalau misalnya obligasinya itu tidak bisa diubah. Kalau misalnya udah jatuh tempo, berarti si jurnalnya itu jadi bonds payable-nya 2 juta sama cash-nya itu 2 juta. Bonds payable-nya di debit, cash-nya di kredit. Nah, di sini juga ada catatan. Jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas itu sebesar 194.384, baik tetap dalam akun premium konversi berbagi ekuitas atau ditransfer ke rekening saham premium ordinary. Nah, selanjutnya di sini ada konversi utang. Ini penyelesaian obligasi konversi. Kemudian konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Punch membuat jurnal sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya sendiri, ini bisa teman-teman lihat ya. Pertama itu share premium conversion equity di debit sebesar 194.394 dan bonds payable di debit juga sebesar 2 juta. Kemudian share capital ordinary-nya itu 500.000 di kredit dan share premium ordinary-nya sebesar 1.694.394 di kredit. Dan di sini juga ada catatan bahwa jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas itu 194.384 ditransfer ke rekening share premium ordinary. Dan sebelum itu, aku tadi sedikit lupa menjelaskan bahwa konversi utang ini sebenarnya mengacu pada proses di mana utang biasanya dalam bentuk obligasi atau pinjaman dapat diubah menjadi ekuitas perusahaan. Nah, pada saat yang telah ditentukan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemegang utang memiliki opsi untuk menukarkan jumlah utangnya dengan saham perusahaan. Ini adalah cara bagi perusahaan untuk memberikan insentif kepada pemegang utang yang mungkin mengurangi beban utang. Sementara bagi pemegang utang, itu memberikan kesempatan untuk berbagi potensi pertumbuhan nilai perusahaan melalui kepemilikan saham. Nah, selanjutnya di sini ada penyelesaian obligasi konversi. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo illustration.
Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada schedule of bond amortization, effective interest method 6%, bond discount-nya itu at 9%. Jadi biasanya ini kita biasanya kayak bikin tabel gitu kan. Nah, tabelnya itu ada apa aja? Ada ini yang pertama ada debt, kemudian ada cash paid-nya, terus ada interest expense, terus ada discount amortization sama carrying amount of bonds. Nah, untuk tanggalnya di sini ada tanggal 1 bulan ini ada 1/1/11. Di sini itu masih nggak ada ya, cash paid-nya belum ada, terus interest expense-nya juga belum ada, discount amortization-nya belum ada. Namun di sini ada carrying amount of bonds-nya itu sebesar 1.805.606. Nah, tapi di sini pada ini 12/31/11 di sini tuh cash paid-nya muncul nih 120.000. Terus di sini ada interest expense-nya itu 162.505. Terus diskon amortized-nya itu ada 42.505. Sehingga carrying amount of bonds-nya itu 1.848.111. Itu dapat dari mana? Dari 1.805 ini ditambah hasil yang 42. Sorry. Tambah hasil yang 42.505 gitu. Ke bawahnya juga sama. Jadi kalau untuk ngingetnya itu biar gampang, kalau cash paid itu biasanya sama semuanya. Karena kan tadi di awal kalau kalian ingat kan ada 0, 1, 2, 3, 4 kan. Di situ di atasnya itu 120 semua. Jadi di sini juga cash paid-nya 120 semua. Itu. Terus bentar ya, aku coba hitung dulu di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kalian bingung nih di sini ada 162.505 itu tuh dari mana? Itu dapatnya itu dari 1.805.606 dikali sama 9%. Kenapa 9%? Karena di sini itu kan interest expense. Terus interestnya itu di sini ada diketahui 9%. Jadi 1.805.606 dikali 9%. Hasilnya itu gini. 162.505 gitu karena pembulatan. Kemudian itu 1.805, bentar ya aku coba hitung lagi. Coba. Oke, ya itu perhitungannya kayak gitu ya guys. Buat yang bawahnya juga, sama menyesuaikan kayak gitu. Oke, kita next. Di sini ada penyelesaian obligasi konversi. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo dengan asumsi bahwa si Roach tadi ini mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012. Nah, jadi kalau misalnya dia mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012 ini, jurnalnya itu akan menjadi seperti ini. Share premium conversion equity-nya itu 194.394 dan bonds payable-nya itu 1.894.441 di debit. Dan di kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary sebesar 1.588.835. Dan di sini juga ada catatan bahwa jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 dan ditransferkan ke rekening share premium ordinary. Kurang lebihnya catatan dari yang ini terus tadi dua yang belakang itu sama ya teman-teman.
Nah, ini ada penyelesaian obligasi konversi. Pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Roach menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi, termasuk komponen ekuitas. Kemudian, yang pertama nih, ada perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terus yang kedua di sini itu jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang dari ekuitas. Tuh. Lanjut di sini juga ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Jadi kita itu di sini mengasumsikan yang pertama itu nilai wajar dari utang konversi, termasuk kewajiban dan komponen ekuitas, berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 1.965.000. Yang kedua itu adanya nilai wajar dari komponen kewajiban sebesar 1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dan ikatan non-konversi dengan jangka 2 tahun, yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali. Nah, selanjutnya di sini ada konversi hutang, penyelesaian obligasi konversi yang akan dijelaskan oleh Kamarisa. Jadi di sini itu ada penyelesaian obligasi konversi. Pertama itu ada menentukan untung rugi pembelian kembali utang. Jadi di sini itu ada present value of liability-nya. Itu yang komponen Desember 31 2012 itu ada 1.904.900 dan carrying value-nya itu ada 1.894.441. Jadi loss-nya itu 10.000. Jadi ini tuh dikurang ya. Dari 1.900.000 dikurang sama 1.800.000, jadi hasilnya itu dapat 10.459. Nah, yang kedua itu ada menentukan setiap penyesuaian ekuitas. Jadi di sini itu adalah fair value-nya itu di Desember 31 Desember 2012 itu ada 1.965.000. Habis itu dikurang sama fair value of liability di Desember 31 ada 1.904.900. Jadi dikurang dapat hasilnya itu 60.100. Next. Jadi di sini itu ada penyelesaian obligasi konversi. Di sini ada journal entry-nya. Journal entry-nya itu kita masukin bonds payable itu yang 1.894.441. Terus kita masukin juga share premium conversion equity-nya itu ambil dari fair value of equity yang 60.100. Terus habis itu kita masukin juga loss on repurchase itu ada 10.459. Dan di kreditnya itu ada cash, itu ada 1.965.000. Next. Nah, di sini itu ada induction conversion atau konversi yang dirangsang. Jadi di sini itu terkadang penerbit ingin merangsang lebih cepat konversi hutang konvertibelnya menjadi sekuritas
ekuitas sebagai akibatnya penerbit kasa atau biasa untuk merangsang konversi. Hal tersebut itu harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar, sekuritas tambahan, atau pertimbangan lain yang dapat diberikan. Next, Kak Alda. Jadi di sini itu selanjutnya itu ada konversi yang dirangsang itu ada 3. Yang pertama itu ada emitmen keinginan untuk mendorong konversi. Yang kedua itu ada emitmen menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut pemanis. Sama yang ketiga itu adalah, yang terakhir itu adalah pemanis adalah biaya periode. Lanjut. Nah, jadi di sini itu ada contoh soal konversi yang dirangsang atau induction conversion. Jadi di sini itu Helloit INC telah menerbitkan surat hutang konvertibel dengan nilai par 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham. Nah, saham biasa EP nilai nominal. Setelah dikeluarkan, Heloid mencatat share premium konversi ekuitas itu sebesar $15.000. Heloid keinginan untuk mengurangi biaya bunga tahunan. Nah, untuk melakukannya, Heloid itu setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi yang tambahan $80.000 jika mereka akan mengkonversi. Dengan asumsi konversi yang terjadi, Heloid itu membuat jurnal berikut. Nah, di sini itu conversion expense-nya itu ada 65.000. Terus abis itu di share premium conversion equity-nya itu ada 15.000. Bonds payable-nya 1 juta. Dan di kreditnya itu ada share capital ordinary itu ada 100.000. Share premium ordinary-nya itu ada 900.000. Dan cash-nya itu ada 80.000. Nah, di sini itu lanjut ke konversi saham preference. Jadi, konversi saham preference ini termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Jadi, di sini tuh ada 2, yaitu konversi saham preference yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, sama ketika saham preference yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, jadi itu ada contohnya konversi saham preference. Jadi yang pertama itu adalah perusahaan Morse itu menerbitkan 1.000 saham preference konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Nah, saham yang diterbitkan itu harganya itu ada $200 itu per saham. Nah, jurnal untuk mencatat transaksinya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita tulis cash di kredit, di debit. Cash-nya itu 1.000, 1.000 itu dari saham preferen konveksi dikali 200.000. 200.000-nya itu harga harga per sahamnya, dapat 200.000. Nah, di kredit itu ada share capital preference itu 1.000. 1.000 itu saham preference konversi dikali $1. $1 itu nominal nominal per sahamnya. Jadi dapat 1.000. Dan yang kedua itu adalah share premium conversion equity. Itu ada 199.000. Itu tuh dapat dari 200.000 dikurang 1.000. Jadi hasilnya 199.000. Lanjut. Nah, jadi kita itu berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa. Nah, 2 nilai nominal yang memiliki nilai wajar itu 410.000 jurnal entry untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut. Jadi kita masuk ini di debitnya itu ada share capital preference, itu yang tadi 1.000 dikali $1, hasilnya 1.000.
Terus habis itu share premium conversion equity itu 199.000 itu dapat dari jurnal yang tadi. Terus habis itu di kreditnya ada share capital ordinary itu adalah 1.000 dikali 25. 25 itu konversi masing-masing 25 saham. Yang itu dikali $2. Dapat 50.000 dan share capital ordinary-nya itu 150.000. Nah, jika saham preferen konversi dibeli kembali, bukan dikonversi morsa, membuat jurnal berikut. Nah, debitnya itu ada share capital preference itu 1.000, share premium conversion equity-nya 199.000 dan return earnings-nya itu ada 210.000. Nah, cash-nya itu jadinya 410.000. Next. Nah, jadi di sini tuh selanjutnya itu ada saham waran. Saham waran itu adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinantikan. Nah, biasanya itu timbul di bawah 3 situasi. Nah, yang pertama itu pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preference, seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau equity kicker. Nah, jadi yang kedua itu ada pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau bisa disebut juga preemptive right untuk lebih dulu membeli saham biasa. Nah, waran ini dapat diterbitkan untuk membuktikan hal tersebut. Nah, yang terakhir itu, waran itu seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock option. Nah, itu diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Lanjut. Di sini tuh ada saham waran yang diterbitkan dengan efek lain. Jadi, waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Jadi, secara umum masa waran ini adalah 5 tahun. Tapi kadang-kadang itu, 10 tahun. Nah, yang kedua itu, perusahaan itu harus menggunakan metode dengan dan tanpa. Itu yang udah dijelasin di awal ya, yang tadi, untuk mengalokasikan dana antara 2 komponen. Next. Nah, ini ada contoh soal pada saham waran. Jadi di sini itu, ilustrasinya itu pada suatu waktu AT dan T itu menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah atau detachable. Nah, dia itu berjangka 5 tahun untuk membeli set lembar saham biasa nilai par $5, seharga $25. Nah, pada saat itu selembar saham itu dijual kira-kira $50. Nah, waran ini itu memungkinkan AT dan T itu untuk menawarkan obligasi pada nilai par dengan hasil 8,34%. Nah, dia itu sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. Nah, terus AT dan T ini mampu menjual obligasi plus waran seharga $10.200.000. Untuk hasil dari penjualan ini, si AT dan T ini menggunakan metode dengan dan tanpa. Menggunakan pendekatan ini, AT dan T itu menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu sebesar $9.707.852. Next.
Nah, di sini itu menggunakan pendekatan ini, A, T, dan T itu menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan, berhubungan dengan obligasi sebesar, 9.707.852. Jadi di sini itu fair value of bonds with warrant-nya itu tadi ada 10.200.000. Nah, dikurang sama, eee nilai dari arus kas masa depan yang dengan obligasi itu 9.707.852. Hasilnya itu, 492.148. Nah, untuk jurnalnya itu ada cash di debit itu sebesar 9.707.000 iya, 452. Nah, bonds payable-nya itu di kredit 9.707.852. Nah, terus, di cash-nya itu di debit itu ada, 492.148, sama di kredit share premium share warrants-nya itu ada 492.148. Nah, di sini tuh ada asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran atau 1 waran per 1 lembar saham biasa. A dan T ini membuat jurnal. Nah, jurnalnya itu kayak yang di bawah ini. Jurnal itu di debit itu ada cash-nya itu 10.000, itu ada dari soal ya, dikali 25 $25. Hasilnya itu 250.000. Nah, habis itu, share premium atau share warrants-nya itu, di debit juga ada 492.148. Nah, habis itu di kredit itu ada share capital ordinary itu sebesar 10.000 dikali $5 dapat hasilnya 50.000. Nah, share premium ordinary-nya ada 692.148. Next. Nah, di sini itu ada akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, di sini itu, rencana opsi saham itu ada 2 akuntansi utama, yaitu bagaimana menentukan beban kompensasi, dan yang kedua itu ada periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Jadi di sini tuh ada menentukan beban, yaitu, biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Dan yang terakhir itu adalah mengalokasikan biaya kompensasi. Nah, ini tuh selama periode di mana karyawan itu melakukan layanan. Lanjut. Nah, di sini tuh ada rencana opsi opsi saham, di sini, bagaimana menentukan beban kompensasi dan periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Next. Nah, di sini itu ada contoh soal untuk kompensasi saham. Nah, yang pertama itu pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham yaitu Chen Company itu menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 lembar saham biasa perusahaan dengan nilai, par $100. Nah, perusahaan ini memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap saat dalam, 10 tahun mendatang. Dan harga opsi per sahamnya itu adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberiannya itu ada $7.000 per saham. Nah,
menggunakan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai yang wajar yang dapat diterima. Jadi di sini tuh kita disuruh asumsikan model penetapan harga opsi nilai wajar yang menentukan total beban kompensasi Chen menjadi 22 juta dolar. Lanjut, Kak. Nah, di sini tuh, dalam metode nilai wajarnya itu, perusahaan itu mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Jadi, kita asumsikan bahwa umur manfaatnya itu adalah 2 tahun. Nah, dimulai dari tanggal pemberian. Bentar, kan tanggal pemberian itu tanggal pemberiannya itu kan, tanggal 1 Januari 2011. Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari. Nah, si Chen ini akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak sebagai berikut. Nah, tanggal pemberiannya itu kan 1 Januari, tapi di situ kan no entry. Jadi kita tulisnya no entry. Terus habis itu, nah untuk mencatat beban kompensasi tahun 2011, bulan Desember, tanggal 31 itu jurnalnya itu ada, compensation expense itu 11 juta sama share premium, share option itu 11 juta. Itu dapat dari mana 11 juta? Dapat dari 22 juta dolar dibagi 2. Lanjut. Nah, di sini itu, dalam metode nilai wajar, perusahaan itu mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang periode bekerja. Jadi kita itu, ngasumsiin bahwa umur manfaatnya itu 2 tahun, dimulai dari tanggal pemberian. Nah, Chen itu akan, mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak sebagai berikut. Nah, jadi, untuk mencatat beban kompensasi tahun 2012, itu sama, kurang lebih, compensation expense-nya itu 11 juta di debit, share premium atau dan share option itu 11 juta di kredit. Itu kenapa 11 juta, itu dapat dari 22 juta dolar dibagi 2. Lanjut. Nah, di sini itu, jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif Chen pada tanggal 1 Juni 2014 atau 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, para perusahaan itu mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, cash-nya itu 2.000 dikali 6.000, hasilnya dapat 12 12 juta. Itu 6.000 dapat dari mana? 6.000 dolar itu dapat dari mana? Itu dapat dari soal ya. Soal itu harga opsi per sahamnya kan tadi, 6.000. Nah, 2.000-nya dapat dari mana? 20.000-nya itu dapat dari, 10.000 dikali 20%, itu dapat hasilnya 2.000. Nah, terus habis itu share option-nya itu 4.400.000. Nah, terus di kreditnya, share capital ordinary-nya itu, 2.000 dikali 100 dolar, itu hasilnya 200.000. Nah, share premium ordinary-nya, dapat 16.200.000. Next, Kak. Nah, jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif Chen sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan itu akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. Nah, jadi tanggal 1 Januari 2021 itu ada share premium atau share option di debit sebesar 17.600.000 dan share premium expired share option-nya itu di kredit sebesar 17.600. Nah, di sini tuh ada, saham terbatas. Nah, di sini tuh ada pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji sampai vesting terjadi. Nah, keuntungannya itu ada 3.
Jadi yang pertama itu ada tidak pernah menjadi tidak berharga. Yang kedua itu umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada. Yang ketiga itu adalah sejalan. Maaf, Kak, belum selesai. Maaf, tadi kepotong. Jadi, keuntungan itu yang pertama itu tidak pernah menjadi tidak berharga, dan yang kedua itu adalah umumnya itu menghasilkan bagi pemegang saham yang ada, dan yang terakhir itu adalah sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Lanjut. Nah, di sini itu ada contoh soal lagi. Jadi di sini tuh pada tanggal 1 Januari 2011 itu perusahaan online itu menerbitkan 1.000 saham. 1.000 saham terbatas pada CEO-nya. Nah, CEO-nya itu namanya Christy DeGeorge. Nah, organ saham itu memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, di sini itu ada informasi tambahan. Informasi tambahannya itu yang pertama itu adalah periode layanan terkait dengan saham terbatas itu 5 tahun. Nah, yang kedua itu, vesting terjadi jika DeGeorge tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, yang ketiga itu, nilai nominal sahamnya itu adalah $1 per saham. Nah, di sini tuh Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal 1 Januari, pada tanggal pemberian 1 Januari 2011 dia buat jurnal. Jurnalnya itu adalah next, Kak. Nah, di sini tuh ada jurnalnya. Jurnal pada tanggal pemberian, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011. Ini tuh ada unearned compensation, itu ada 20.000. Terus di sini itu di kreditnya itu ada share capital ordinary. Share capital ordinary-nya itu adalah 1.000 dikali $1, dapat hasilnya 1.000, dan share premium ordinary-nya 1.000 dikali $19, dapat hasilnya 19.000. Jadi balance antara debit dan kredit. Nah, di sini tuh jurnal pada tanggal 31 Desembernya, si Ojen itu mencatat sebagai beban kompensasi. Jadi di sini ada compensation expense itu sebesar 4.000 di debit, dan unearned compensation-nya itu ada 4.000 juga tapi di kredit. Jadi di sini itu ada kita disuruh mengasumsikan bahwa George itu meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013. Nah, sebelum beban apapun telah dicatat selama 2013, nah di sini tuh ayat jurnal untuk mencatat penyitaan ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada share capital ordinary-nya itu 1.000, dan share premium ordinary-nya itu 19.000, itu masing-masing di debit, dan di kreditnya itu ada compensation expense, itu ada 4.000 dikali 2, hasilnya 8.000, unearned compensation-nya itu ada 12.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Oke, selanjutnya di sini ada Employee Stock Purchase Plan atau biasa disingkat dengan ESPPS. Nah, di sini itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama yaitu umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu yang pendek. Yang kedua itu dianggap kompensasi yang harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Nah, selanjutnya di sini juga ada ilustrasi lagi, ilustrasi dari perusahaan dilarang menawarkan kesempatan
semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan dari rencana, para karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1 per saham dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran, dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 saham. Artinya, pembelian karyawan total sebesar 64.000 saham. Rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham, dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah $24 per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada cash sebesar 1.536.000. Itu didapat dari 64.000 dikali $24. Pada debit, dan kemudian ada di debit juga compensation expense sebesar 384.000. Itu didapat dari 64.000 dikali $30 dikurangi $24. Kemudian di kredit itu ada share capital ordinary sebesar 64.000 yang didapat dari 64.000 dikali $1, dan share premium ordinary sebesar 1.856.000. Nah, kemudian di sini pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih saham, pengaturan pembayaran harus mengungkapkan yang pertama, sifat dan luas peraturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan, rugi selama periode, dan posisi keuangan. Kemudian di sini ada perdebatan akuntansi opsi saham. ASB menghadapi oposisi yang cukup besar ketika ia mengusulkan metode untuk akuntansi nilai wajar opsi saham. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa hasil fair value dalam biaya kompensasi yang lebih besar relatif terhadap model nilai intrinsik. Transparansi laporan keuangan, termasuk pengakuan berbasis saham beban, tidak boleh dikritik. Kemudian, jika kita menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, laporan keuangan kehilangan kreditabilitasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat aku dan Kak Marisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.